Halo semuanya, balik lagi di channel Hunter Anime. Kali ini saya mau bahas apa yang terjadi seandainya Garo bergabung menjadi pahlawan di Asosiasi Pahlawan. Tapi sebelum lanjut, mari like dan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru. Jangan lupa juga untuk follow akun TikTok saya yaitu Umay Food and Store agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru. Oke, kita langsung mulai saja. Jadi Garo itu adalah salah satu karakter yang sangat menarik dalam seri One Punch Man. Dia dikenal sebagai pemburu pahlawan, seseorang yang ingin mengubah dunia dengan menjadi monster. Tapi motivasinya jauh lebih dalam. Garo bukan cuma villain biasa, dia adalah hasil dari ketidakadilan sosial, tidak seimbangan sistem, dan trauma masa kecil yang bikin dia berpikir bahwa menjadi monster adalah solusinya. Sekarang kita bayangin apa yang terjadi kalau Garo tiba-tiba memutuskan untuk menjadi pahlawan. Pertama-tama kita ngerti dulu kalau posisi Garo di mata pahlawan itu sebelum insiden kosmik Garo dia dianggap sebagai ancaman tingkat naga. Tapi setelah arc itu banyak hal berubah. Setelah Saitama menghentikannya dan membalikkan waktu, Garo nggak jadi cosmic being lagi. Dan sebagian besar orang nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Genos menyimpan data itu lewat intinya dan kemungkinan besar dia sadar kalau Garo punya potensi luar biasa jika dibimbing dengan benar. Kalau asosiasi pahlawan mau berpikir secara strategis, sebenarnya Garo itu adalah aset yang sangat besar. Dia memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Silver Fang. Karena buktinya dia bisa menghajar semua hero kelas S yang peringkat-peringkat bawah itu tanpa ampun. Itu nunjukin betapa kekuatan dia. Tapi masalahnya apakah hero lain akan menerimanya? Inilah permasalahannya. Banyak hero yang sebenarnya dendam dengan Garo karena Garo sudah menyakiti mereka. Terlebih lagi mereka menginginkan agar Garo dihukum dan dipenjara untuk mendapatkan balasan atas perbuatannya. Tapi kalau misalnya ada hero-hero kelas S yang berguguran dan butuh kekuatan lebih, maka Garo bisa menjadi opsi untuk menambah kekuatan pahlawan. Jadi saya menduga kalau Garo seandainya dia masuk menjadi pahlawan, dia mungkin akan menjadi pemain cadangan, bukan pemain utama, karena reputasi dia yang sudah buruk sebelumnya menyulitkan dia untuk menjadi pahlawan. Tapi kalau misalnya situasinya mendesak, asosiasi pahlawan akan meng-hire Garo untuk membantu para pahlawan kelas S dalam menghadapi para monster tersebut. Dan juga kalau dia menjadi pahlawan, Garo harus menahan emosinya, tidak boleh asal menyerang dan mengutamakan keselamatan. Ini yang sangat tidak bisa diandalkan dari Garo, karena Garo cenderung untuk menghajar para musuhnya tanpa ampun. Dan kepekaan Garo terhadap masyarakat sipil sangat kurang, kecuali pada Tareo. Kalau sama Tareo, Garo akan membantunya, tapi kan warga sipil gak cuma Tareo. Kalau misalnya warga sipil itu bukan Tareo, mungkin Garo tidak akan melindunginya dengan sepenuh hati, dan ini dibenci oleh para pahlawan lainnya. Ada juga teori yang bilang kalau Garo itu menjadi jembatan antara manusia dan monster. Jadi Garo bisa menjadi sebuah penghubung antara manusia jika ingin berdialog dengan monster, di mana Garo menjadi titik tengah bagi keinginan para manusia dan keinginan para monster. Bisa jadi Garo akan menjadi kunci perdamaian antara para monster dan manusia, sehingga dunia menjadi damai dan tidak perlu ada bunuh-bunuhan massal lagi antara asosiasi pahlawan dan juga asosiasi monster. Dan kalau misalnya Garo menjadi pahlawan, maka Garo kemungkinan akan kecil tergoda untuk mendapatkan kekuatan dari God, karena Garo akan mengedepankan kebaikan dan prinsip keadilan untuk menolak godaan menerima kekuatan God, sehingga God kemungkinan akan mencari wadah lain untuk disalurkan kekuatannya, mirip-mirip seperti Homeless Emperor. Jadi itulah penjelasan ketika Garo menjadi pahlawan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju? Jika iya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.